Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disna Septiulandari dari kelas Perbankan Syariah G semester 3 dengan NIM 402190200. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum analisis investasi emas di Bukalapak. Langsung saja pada materi yang pertama. Materi pertama tentang Financial Technology atau Vintage. Finansial teknologi atau vintage merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas. Kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Yang kedua, mengenai dasar hukum penyelenggaraan vintage. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Yang kedua, yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal penyelenggaraan layanan keuangan digital. Yang ketiga, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang uang elektronik. Materi selanjutnya yaitu manfaat finansial teknologi menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama yaitu mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 12.000 pulau. Yang kedua, mendorong kemampuan ekspor UMKM yang masih rendah. Yang ketiga, mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk. Yang keempat, membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari vintage. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu kelebihan dari vintage. Yang pertama yaitu melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional. Yang kedua, menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional. Setelah itu saya akan membahas tentang kekurangan dari vintage. Vintage merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar jika dibandingkan dengan bank. Ada sebagian perusahaan vintage belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur. Materi selanjutnya yaitu finansial teknologi syariah. Finansial vintage syariah menurut Mukhlisin adalah kombinasi inovasi yang ada dalam bidang keuangan dan teknologi yang memudahkan proses transaksi dan investasi berdasarkan nilai-nilai syariah. Perbedaan mendasar antara vintage konvensional dengan vintage syariah adalah dalam hal bunga. Bunga tidak sejalan dengan agama Islam karena mengandung unsur riba. Tidak akan dijumpai kredit dalam pembiayaan vintage berbasis syariah. Pembiayaan akan dilakukan berdasarkan akad murabahah, akad ijarah, dan akad musyarakah. Materi selanjutnya yaitu dasar hukum vintage syariah. Vintage syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN MUI/2/2018. Ketentuan hukum yang ditentukan dalam fatwa adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dibolehkan dengan syarat sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah wajib mengikuti aturan yang terdapat dalam fatwa. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan praktikum. Di sini kita dapat melihat bahwa itu terdapat screenshot pelaksanaan praktikum, yaitu pendaftaran awal untuk melakukan investasi emas.
Yang pertama yang harus kita lakukan adalah install aplikasi Bukalapak di ponsel Android maupun iOS. Masuk ke akun Bukalapak, kemudian klik ikon investasi, kemudian klik buka emas. Maka akan tampil seperti screenshot. Pilih menu beli jika ingin membeli emas. Klik unit pembelian untuk membeli jumlah gram emas yang akan dibeli. Minimal membeli adalah 10.000. Lalu klik metode pembayaran seperti screenshot nomor 2 di slide. Kemudian pilih opsinya. Maka setelah itu kemudian melakukan pembayaran sesuai opsi yang dipilih. Setelah itu, tunggu hingga status tagihan telah dibayar atau berubah dan nominal yang dibeli sesuai di aplikasi, seperti screenshot di slide ketiga. Adapun langkah-langkahnya sudah saya jelaskan tadi, seperti ini. Saya ulangi kembali. Adapun langkah-langkah dalam membeli emas di Bukalapak yaitu install aplikasi Bukalapak di Android maupun iOS, masuk ke akun Bukalapak, klik ikon investasi, kemudian klik buka emas, pilih menu beli jika ingin membeli emas, klik unit pembelian untuk memilih jumlah gram emas yang akan dibeli, minimal pembelian yaitu 10.000. Lalu klik pilih metode pembayaran untuk melanjutkan transaksi pembelian emas. Kemudian melakukan pembayaran sesuai opsi yang dipilih. Tunggu hingga status tagihan telah dibayar atau berubah dan nominal yang dibeli sesuai di aplikasi. Materi selanjutnya mengenai pelaksanaan praktikum minggu pertama dan minggu kedua. Bisa dilihat saya pada awal praktikum saya memilih 25.000 dan saya cek kembali pada minggu pertama sudah turun menjadi 23.787. Kemudian di minggu kedua juga lebih turun lagi menjadi 23.606 seperti di screenshot. Kemudian pada minggu ketiga dan keempat juga turun seperti yang ada di screenshot dari 23.606 menjadi 23.399 pada minggu ketiga dan minggu keempat turun kembali menjadi 22.558 dari 23.399. Berikut analisis praktikum yang saya rangkum. Pada praktek ini, saya memilih praktek pada Bukalapak investasi emas. Harga emas di Bukalapak setiap hari mengalami penurunan. Hal ini dilihat pada awal transaksi harga emas saya 25.000. Pada transaksi pertama, harga emas mulai turun menjadi 23.787 seperti screenshotan tadi. Dalam waktu 1 minggu harga emas turun sebesar 4,6% atau Rp1.146. Pada transaksi kedua, harga emas turun lagi menjadi 23.606. Di dalam waktu 2 minggu setelah pembelian, harga emas turun sebesar 5,32% atau 1.327. Pada transaksi ketiga yang seperti screenshot, harga emas turun menjadi 23.399. Dalam waktu 3 minggu setelah pembelian, harga emas turun sebesar 6,15% atau sekitar Rp1.534. Kemudian pada transaksi keempat, harga emas makin turun menjadi Rp22.558. Dalam waktu 4 minggu, harga emas turun lagi sebesar 9,53% atau Rp2.375. Kesimpulan yang saya dapat ambil, harga emas di Bukalapak terus mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat bahwa harga awal pembelian emas saya sebesar 25.000 dalam waktu 4 minggu terus mengalami penurunan sebesar 9,53% sehingga harga emas sekarang menjadi Rp22.558. Hal ini mengalami kerugian sebesar Rp2.375. Demikian presentasi
yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.